Saksi kunci kasus kematian Vina, remaja berusia 16 tahun asal Cirebon yang meninggal dunia akibat ulah sekelompok geng motor pada tahun 2016, tampaknya mulai naik ke permukaan. Ya, seperti diketahui, saat ini kasus kematian Vina kembali menjadi sorotan lantaran masih belum terpecahkan. Dan saksi kunci tersebutlah yang kini menjadi jalan untuk membuka tabir kebenaran untuk mengetahui siapa dalang di balik kematian Vina. Untuk mengetahui saksi kunci tersebut, maka inilah 5 saksi kunci yang diduga mengetahui jejak kasus kematian Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Ibtu Rudiana merupakan ayah mendiang Eki yang juga turut menjadi korban kasus Vina Cirebon. Menurut pengacara kondang Hotman Paris, Ibtu Rudiana seharusnya mengantongi banyak bukti atas kasus kematian Vina dan Eki. Namun Hotman Paris justru menemukan kejanggalan atas perilaku Ibtu Rudiana. Hotman Paris menyebut jika ia tidak dapat berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana. Padahal Hotman Paris mengaku bahwa ia berniat untuk memecahkan kasus kematian Vina dan Eki bersama Ibtu Rudiana yang juga termasuk dalam keluarga korban kasus kematian Vina Cirebon. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon ya. Tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri ya. Kita nggak bisa ngatakan itu kenapa gitu Mbak, itu haknya dia lah. Kalau dia nggak mau dengan kita, masa kita mau paksa? Linda, sahabat mendiang Vina, disebut-sebut menjadi salah satu saksi kunci atas kasus kematian Vina. Namun, hingga kini Linda belum pernah muncul di hadapan publik atau dipanggil secara resmi oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, Linda mengaku bahwa dirinya dirasuki oleh arwah Vina yang kemudian membuka tabir di balik peristiwa tragis tersebut pada tahun 2016 silam. Sudah ada, tapi
Tapi kita tunggu aja. Tadi kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain gitu. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak-tidak. Tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ya itu yang diharapkan tentunya gitu. Apa kan keluarga Linda sendiri, keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak. Kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Jadi itu dari penyelidikan kepolisian ya. Kalau arwah itu kan tidak bisa dikatakan itu adalah bukti ataupun keterangan yang valid. Itu kan hanya petunjuk yang memang bisa digali lagi apakah yang dimaksud dari keterangan si arwah tersebut ada kaitannya atau tidak. Tapi untuk 11 orang tersangka atau yang 3 orang DPO-nya yang 8 kan sudah dipidana, itu memang hasil dari penyelidikan kepolisian dan juga keterangan dari para terpidana yang sudah divonis tersebut. Kehadiran Aep dalam kasus kematian Vina Cirebon usai Peggy alias Perong ditangkap cukup membuat geger publik. Ya, Aep yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangannya oleh polisi pada tahun 2016 silam itu mengaku ditanya terkait kebenaran tampang DPO yang berhasil diamankan pada Rabu 22 Mei 2024 lalu. Aep mengungkapkan dirinya mengenal wajah Peggy dan membenarkan bahwa Peggy adalah sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki berlangsung. Di dalam pemeriksaan saksi-saksi juga si Aep dan si Dede ini kan yang memberikan informasi kepada bapaknya si Eki. Dia nggak pernah hadir persidangan walaupun kita sudah meminta secara tegas kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan. Tapi sampai 3 kali dia dipanggil nggak pernah hadir. Berarti kan ada yang menyembunyikan. Ada historis sebelumnya di mana Aep dan Dede ini pernah ditegur anak-anak yang duduk-duduk depan rumah Ibu Nining karena dia membawa wanita yang tidak benar ke tempat cucian mobil, sehingga teguran itu mungkin menyakitkan mereka. Makanya ketika ada bapaknya Eki mencari informasi terkait kematian anaknya yang di playover itu, dia dengan enaknya aja menyatakan di malam itu ada anak-anak kumpul. Baru-baru ini, Mel nama samarannya muncul dan membeberkan sejumlah fakta baru mengenai kronologi kejadian yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Mel diduga menjadi saksi kunci atas kematian Vina dan Eki, dan ia mengungkapkan bahwa ia tengah mendapat perlindungan hukum dari tim Hotman Paris. Lantas, seperti apa kesaksian Mel? Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Halo Mas, ini saya tanya nih Mas, sekali lagi Mas, apa benar sejujur-jujurnya Mas melihat Vina dan Eki dilecehkan saat malam itu Mas? Ini saya tanya sekali lagi ya Mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu? Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya, Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri
yang akan memvonis mereka. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Pengacara kondang Hotman Paris menyebutkan kemungkinan para pihak keluarga dari 3 DPO kasus kematian Vina memiliki keterkaitan dengan peristiwa nahas tersebut. Hotman Paris secara tegas meminta agar pihak kepolisian dapat segera melacak dan menyelidiki para pihak keluarga DPO tersebut. Lantas, seperti apa keyakinan Hotman Paris atas keterkaitan pihak keluarga DPO kasus kematian Vina? Mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina Cirebon menyampaikan pesan dari keluarga almarhumah Vina kepada Bapak Kapolda Jawa Barat. 1. Keluarga sangat memohon agar penyidik segera memeriksa keluarga, terutama orang tua dari 3 orang DPO. Ya. Hal ini perlu untuk mencegah saling fitnah atau saling tuduh atau salah menuduh orang tentang siapa sebenarnya orang tua dari 3 tersangka DPO. Yang kedua, permintaan kedua dari keluarga Vina agar segera handphone dari seluruh keluarga dari 3 DPO, termasuk handphone dari 8 narapidana yang sudah divonis, agar segera dilakukan forensik, audit forensik untuk mengetahui chat dari 3 DPO kepada mereka-mereka ini selama 8 tahun ini. Karena dalam kasus DPO biasanya pihak yang DPO, orang yang kabur, selalu menghubungi keluarganya